15 menit, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, atau ada yang mau menjawab. Silakan Bu, tidak usah malu-malu. Ayo, silakan. Pertanyaan. Ya. Ada Ibu? Ya, silakan. Allahu Akbar. Ya. Kenapa tidak langsung saja? Nanti saya tidak tahu baca. Ini yang saya kata. Tulisannya terlalu... Waduh, saya ampun saya ini. Tidak bisa baca sudah kalau begini. Ya. Ya. Sudah bacain saja. Bacakan. Ya. Bacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya dan suami saya berbeda agama, tapi alhamdulillah anak-anak saya dengan dalam agama yang dianut agama Islam. Yang saya mau tanyakan, apakah doa buat suami saya karena berbeda agama, karena suami saya sudah almarhum? Oke. Masalah harta yang ditinggalkan itu bagaimana? Yang atas nama suami saya, terima kasih sebelumnya. Oke, pertama ini dulu harus ditahu waktu menikah dulu apakah Islam, syariat Islam atau beda agama. Kalau dia beda agama, maafkan saya Bu, jangan marah ya, jangan marah. Saya harus kasih tahu Ibu karena ini yang saya tahu. Kalau dia menikah beda agama tidak sah. Bagaimana anaknya? Ya, tetap anak soleh. Ya, tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan kafir. Tapi perbuatan orang tuanya lah itu yang salah. Anak masa bisa dia bilang, "Woi, nikah dulu dong." Tidak mungkin kan? Ya. Nah, sudah ya. Nah, alhamdulillah Ibu anaknya Islam. Tinggal Ibu kewajibannya mendidik dia. Ibu sambil bertobat. Kan tidak mungkin andai saja masih hidup, Ibu minta nikah ulang, kalau dia tidak mau pisah. Ya, tapi sudah meninggal ya tinggal mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Dan saya yakin selama Ibu menyesal dan ketidakpahaman dulu, Allah Maha Pengampun. Kemudian apa lagi? Mendoakan. Doa tidak bisa lagi didoakan orang yang non muslim kalau dia sudah meninggal. Karena tidak bakal sampai. Ibaratnya Ibu kirim duit tapi tidak ada rekeningnya. Sampai enggak? Enggak. Atau Ibu kirim surat tidak ada alamat. Enggak sampai. Alamatnya itu dah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi kalau dia sudah meninggal, enggak ada lagi doanya. Karena enggak bakal sampai. Kecuali masih hidup. Kalau masih hidup, doanya cuma satu. Ya Allah berikan hidayah. Itu saja. Enggak ada doa mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan dia murah rezekinya. Enggak. Doanya hanya satu bagi kita. Keyakinan kita. Satu aja doa untuk orang non-muslim. Ya Allah, berikan dia hidayah masuk Islam. Itu saja. Nah, soal warisan, saya tidak tahu. Kalau di sini, kalau sudah meninggal, apakah otomatis penguasaan istri atau ada undang-undang yang mengaturnya? Nah, kalau menurut syariat Islam, Ibu punya hak. Ya, kalau masih hidup orang tuanya dan atau ada saudaranya, Ibu dulu, anaknya dulu diberi. Ada aturan-aturannya Bu. Itu ada kitabnya khusus. Namanya Fikih Mawaris. Saya tidak hafal itu, poin-poinnya. Berapa persennya. Kalau negara tidak mempersoalkannya, maka Ibu halal memilikinya. Kalau Bun, ibunya minta, dia punya hak. Ibu kandungnya punya hak. Berapa persennya, itu sebaiknya Ibu konsul nanti ke kalau Ibu umur panjang ke Indonesia, ada lembaga namanya Kantor Urusan Agama. Di situ dia jelas itu poin-poinnya. Itu tidak boleh dikarang-karang Bu. Saya mohon maaf, saya lupa berapa persen. Ada angka-angkanya itu. Kalau perempuan itu kan ahli waris laki dengan perempuan kan beda. Ya, laki-laki lebih banyak dari perempuan.
Ini yang dikritik oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Katanya, kalau begitu Islam tidak adil dong. Oh, adil. Justru perempuan itu dimuliakan. Kenapa perempuan sedikit? Betul dia sedikit, tapi dia punya hak mutlak. Dia sudah tidak boleh diganggu-ganggu itu warisnya. Beda laki-laki. Saya punya warisan. Betul 10, tapi saya punya anak. Saya punya istri. Nah, itu yang saya kasih. Kalau ini perempuan betul 5, tapi dia miliki sepenuhnya. Kalau laki-laki 10, tapi bagi dan lain-lain. Kalau perempuan 5, tapi mutlak dia punya, tidak boleh diambil suaminya. Kalau saya punya, ya istri saya punya hak. Kenapa? Saya tanggung jawab. Ya itu sebenarnya maknanya ya. Bu, jelas Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya tadi yang dibaca? Ini dulu diselesaikan. Persoalannya ibu-ibu. Ras terkuat di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sholat fardu sebelum waktunya? Karena di sini kadang waktu sholat, waktu subuh setelah jam 6 pagi. Sedangkan kita harus berangkat kerja sebelum jam 6. Jadi sholat subuh sebelum waktu subuh. Makasih Pak Ustadz. Sama. Sudah pasti tidak sah. Ya, lebih baik terlambat daripada belum masuk waktu. Ya, 5 syarat sahnya sholat. Artinya sah tidaknya. Syarat sah namanya. Wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, baca Al-Fatihah. Satu diantaranya masuk waktu sholat. Soal diterima tidaknya, tidak berani saya jawab. Itu hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Tapi kalau ibu tanya sah tidak sah. Kenapa? Itu sudah jelas syarat sahnya masuk waktu sholat. Nah bagaimana kasus begini? Solusinya ibu sholat di jalan. Sholat. Gimana caranya Ustadz? Kita di bus, ibu sholat di bus. Caranya wudhu dulu. Wudhu dulu. Wudhu di rumah. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu wudhu. Sedikit aja Ustadz, dah habis, batal. Nah, bagaimana bersentuhan laki-laki? Terjadi perbedaan ikhtilaf namanya, perbedaan pendapat ulama. Syafi'i batal, Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Jadi kalau saya, mahasiswa saya, mau jabat tangan selesai mengajar atau ujian, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda, saya juga. Menurut saya, ya juga Bapak, menurut saya. Dia cantik, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya ibu semua mau foto sama saya tuh? Nah, tapi kalau emak-emak, bunda yang saya panggil bunda, saya jabat tangan. Nggak tahu, nggak masuk saya nafsu sama mama. Nggak tahu lah kalau yang dia yang nafsu sama saya ya. Jadi bu, ya dengar. Jadi solusinya, bapak ibu kalau terjadi kejadian dan saya yakin banyak begini, ya kondisi kita, maka caranya wudhu dulu. Nah, sudah itu jalanan bawa mobil sendiri Ustadz. Ya singgah dulu sejenak. Singgah dulu. Sambil jalan singgah dulu. Salat di atas bus. Boleh. Bahkan salah satu imam Masjidil Haram itu pernah berfatwa. Itu boleh sholat sambil bawa ke mobil. Boleh. Ibu nyetir sambil baca. Allah tahu ibu lagi dalam keadaan darurat. Begitu pentingnya sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Kenapa? Puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Nanti kita bahas besok ini soal sholat. Ya jelas bu ya? Jadi wudhu dulu. Di atas bus ibu sholat. Gengsi Ustadz. Itu bisikan setan. Malu Ustadz. Bisikan setan. Sampai di kantor. Masih ada waktu. Belum masuk misalnya. Maghrib, subuh misalnya pukul 6. Sampai di kantor 6 lewat 10 menit. Ibu sholat subuh di kantor. Kecuali sudah jam 9, itu pun masih boleh. Bisa ibu lupa atau ketiduran. Tidur karena lembur semalaman, tidur jam 4, tahu tanya bangun jam 10 pagi, langsung sholat. Boleh. Bahkan kalau lupa, kemarin saya tidak sholat subuh. Baru ingat, begitu ingat langsung sholat. Boleh. Ya? Apa? Tidak apa-apa ibu. Ada beberapa hal yang tidak kena hukum. Satu diantaranya lupa. 2 diantaranya lagi dalam tekanan. Misalnya diancam kita senjata. Kalau kau sholat, saya tembak kepalamu. Boleh.
Yang ketiga, hilang ingatan. Gila. Kenapa kau tidak sholat? Saya gila, Ustaz. Apa kau yakin gila? Ya, Bu ya? Paham ya? Ya. Apa lagi tadi? Sudah? Nah. Jadi saya sarankan Ibu, wudu, sholat di mobil. Soal Allah terima atau tidak, biar urusan Allah. Kalau tidak sholat, sudah pasti tidak diterima. Ya? Oke. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, gimana caranya biar konsisten dalam beribadah? Karena kadang suka malas. Oke. Konsisten itu bahasa Arabnya istiqomah. Bukan ikatan suami takut sama suami di rumah saja. Istiqomah juga namanya itu ya. Nah, Ibu punya handphone. Bapak-bapak punya handphone. Nah, itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat Ibu apain? Kalau enggak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Ih, HP baru Bu, iPhone 16 1 tera. Tapi enggak ada baterainya, masih bisa dipakai? Enggak, bisa dipakai melempar. Tapi kan enggak mungkin Ibu pakai melempar suami kan? Enggak mungkin ya. Nah, begitulah hati. Lihat pekerjaan orang gajinya ribuan dolar dunia. Lihat perempuan cantik dunia. Lihat rumah mewah dunia. Lihat teman punya dunia. Dunia terus. Kapan Ibu ngecas ini? Salah satu supaya istiqomah Ibu. Satu, dengar dakwah. Dengar dakwah. Dengar dakwah sekarang hanya orang malas yang tidak mau. Semua sudah ada internet. Di mana aja bisa orang dengar dakwah. Mau tidur, boleh bareng-bareng. Ibu jengkel sama suami, putar ceramahnya Ustadz Dasat. Kewajiban suami terhadap istri. Pura-pura kasih dengar. Aduh, bagus juga ceramahnya ini ya. Oh, besok suaminya balas kewajiban istri kepada suami. Mantap juga ini ya. Itu caranya Bu ya. Dakwah. Dakwah. Yang kedua, setelah dakwah, apa Ibu? Berteman dengan orang-orang soleh. Ibu tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Dijadikan pembungkus Quran. Dicium dulu tuh kulit kambing Bu. Sudah dipakai, dicium lagi. Di mana disimpan? Bawa tidak, di atas. Kulit kambing yang hina dicium karena berteman dengan Quran. Ibu tahu kulit kambing? Ketemu drum. Diapain? Oh, dipukul. Tiap saat dipukul, salah milih teman. Itulah makna kata Nabi, kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak terbakar apinya, kau dapat hawa panasnya. Ya tak? Saya ketemu Pak Farhad. Paling saya tanya, di mana masjid bagus ini Pak? Tidak mungkin saya bilang, di mana panti pijat yang bagus? Kenapa Ustaz? Paca capek Pak Haji. Siapa yang pijit? Perempuan. Lain dipijit, lain yang mengeras. Iya toh. Nggak mungkin sama saya tanya. Nggak mungkin saya tanya. Pak Farhan, di mana di sini tempat judi yang bagus? Nggak mungkin. Pasti saya tanya, di mana tempat pengajian? Di mana ya? Pasti kebaikan. Maka ibu-ibu, hati-hati milih teman Bu. Kalau ibu berteman tukang gosip, lambat laun pasti ibu jadi tukang gosip. Kalau ibu berteman dengan orang hedon, pasti lambat laun ibu juga hedon dan paksa suami beli. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu diantaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Itulah berteman dengan. Dan orang yang soleh temannya Bu, nanti misal ya, itu kitab yang jelaskan. Begitu saya mau masuk surga, misalnya Allah izinkan saya masuk surga. Tiba-tiba Allah lihat saya gelisah. Kata malaikat, Dasat, kenapa kau? Ada teman saya cari ini. Siapa? Pak Farhad. Kenapa? Dia yang ngajak saya dulu ke Amerika, dakwah ilmu saya diamalkan di Amerika. Oh, masih banyak pertanyaannya dia. Masih ada masalahnya. Belum boleh masuk dia. Aduh, ya enak rasanya, saya kasihan. Gara-gara dia lah itu saya bisa sampai ke Los Angeles. Akhirnya lihat percakapan saya dengan malaikat. Allah lalu katakan, malaikat, kau panggil itu si Farhad. Saya
mau bahagiakan Das'at secara sempurna, supaya dia tidak lagi galau masuk surga, bawa temannya. Itulah sebabnya Pak, Bapak perlu berteman sama saya. Supaya saya cari, mana ini? Waduh, oh masih banyak pertanyaannya. Ini kawan saya nih Pak, sini. Ya, oh iya Pak, gitu. Berteman dengan orang-orang soleh itu perintah agama. Ya, yang ketiga, Ibu, supaya bisa jangan berkunjung ke tempat-tempat yang tidak ada faedah. Bapak-bapak meskipun canda, jangan kunjung ke tempat-tempat. Siapa tahu ajal di situ. Ya, jangan ke tempat-tempat tidak ada faedah. Kalau sekali-kali bolehlah. Misalnya Ustadz Das'at jauh-jauh mau lihat-lihat apa itu Hollywood, baru kita foto. Ya kan? Ya Bu, ya. Nah, yang berikutnya lagi, supaya kita tetap beriman kepada Allah, doa. Ada doanya tuh dalam Quran, ujung akhir-akhir Al-Baqarah. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu ayat tuh. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, jangan engkau kegelapkan hati hamba setelah engkau berikan keterangan. Ini penting. Dan doa Ibu tidak harus bahasa Arab. Daripada Ibu bahasa Arab salah arti, mending Ibu bahasa Indonesia. Contoh ya, qalbu itu hati. Kalbu anjing. Itu bedanya Bu. Makanya daripada Ibu bahasa Arab salah ucap, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini Ibu? Dia mau minta anak soleh, doa yang diminta, doa minta hujan. Lain di bibir, lain di hati. Maka agama katakan Nabi, berdoalah engkau dengan bahasa ibumu. Bahasa sehari-hari. Boleh. Ya Allah, bahkan boleh Ibu berdoa, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah, amin. Selesai. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Ibu tidak tahu, mengucap pun, mengucap kata-kata pun Ibu tidak tahu. Amin. Suaminya kawin lagi. Ya, jelas ya? Jelas? Bu, jelas? Nah, berteman, saya ulang, dengar dakwah, berteman orang-orang soleh, tinggalkan tempat-tempat tidak ada faedah, kemudian doa. Ya, kalau sudah itu bertawakal ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ada lagi? Oh ya. Terima kasih Bu. I love you full. Ya, pertanyaan berikutnya. Bu, saya tidak bisa baca, mata saya baru operasi Bu. Nih, baru operasi. Ya, belum sebulan. Pak Ustadz yang terhormat, cucu saya tanya, Mami, yang kata Bunda surga di bawah telapak kaki Bunda, tapi kok Bunda bilang Adek harus jadi anak soleh supaya Bunda bisa masuk surga. Adek jadi bingung. Bagaimana saya menjelaskan jawaban yang benar dan baik, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, jadi Ibu, ini hadis bahasa kias namanya. Kiasan. Nanti anaknya bilang, mana surganya? Tidak ada. Ya. Maka Ibu jelaskan bahwa apapun ibadahmu, kalau kau durhaka sama Bunda, tidak ada guna. Ya. Nah, kasihlah tanya, kenapa bisa? Kasih lihat, kasih cara berpikirnya. Satu, lihat orang hamil. Susah enggak nak lihat itu orang? Berat Bunda. Ya kan orang hamil tuh jalan aja setengah mati kan? Mau duduk pakai standar samping. Ya kan? Nah, coba lihat itu nak. Nah, sudah itu melahirkan. Lihat, bukakan video orang-orang yang melahirkan, menderita, menyusui dan membesarkan. Ya kan? Nah, sudah itu nak. Coba lihat penderitaannya ibu. Nah, kalau kamu durhaka, masuk akal enggak? Pacarmu baru kau kenal 2 bulan, yang belum tentu dia sayang, lalu kau hianati ibumu, bagaimana cara berpikirmu? Ini pacarmu aja baru 2 bulan kau kenal, kau setia. Sementara ibumu dari rahimmu,
Jelaskan pula itu bagaimana itu ibu, anak 9 bulan dalam kandungan, dia itu makan dari pusar. Makanya disebut tali silaturahim, rahim. Rahim itu, kalau mau lihat cinta kasihnya Allah, lihatlah ibu yang mengandung. Meskipun menderita sakit, tidak ada dia pukul perutnya. Kakimu di sini kau ganggu saya. Naik sedikit. Tidak ada. Itulah cintanya ibu. Dan ketika dia keluar, ada tali yang menyertai anak dengan ibunya. Itulah tali yang kita, tali rahim itu, tali rahim. Maka ibu lebih peka daripada bapak. Meskipun anaknya sekolah di Mesir, ibunya bangun tengah malam. Sakit ini, anakku. Kok saya gelisah? Bapak dia moro aja tuh. Anak saya sakit. Kok cuma mimpi itu. Itu beda memang. Kenapa? Karena itu tali rahimnya. Dia bawa sampai keluar. Itulah cintanya. Ibu, dia dijelaskan. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, diajarkan lagi. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma, dan seterusnya. Dan berkata ada 10 kewajiban anak itu kepada orang tua. Nah, seterusnya dia bilang, kenapa doakan bunda? Karena doa, jelaskan ibu, memang itu hadis Nabi. Doa untuk orang tua dari bibir anaknya. Kenapa? Karena anak pasti ikhlas kalau orang tuanya. Untuk anak, doa dari ibu bapaknya. Kenapa? Karena pasti ikhlas. Saya doakan ibu, belum tentu saya ikhlas. Biar saya ustadz, tapi belum tentu saya ikhlas. Yang kedua, belum tentu saya kenal ibu. Ya kan? Tapi kalau anak, pasti ikhlas untuk orang tuanya. Orang tua pasti ikhlas untuk anaknya. Bahkan orang tua kadangkala bukan dirinya dia doakan, meskipun dia sakit, anaknya tuh dia doakan. Ya, maka dijelaskan apa makna daripada surga di bawah telapak kaki ibu. Berikan kiasan saja itu, ya, bahwa apapun kamu lakukan kalau durhaka, tidak akan dapat. Lalu dikasih contoh-contoh supaya gampang, karena anak-anak itu belum bisa menjangkau tafsir, maka kita aja. Saya juga dikasih, saya sempat ditanya kemanakan saya. Om, katanya Tuhan satu. Iya, tapi kenapa dia bilang di toilet ada Tuhan, di masjid ada Tuhan, di sekolah ada Tuhan? Banyak dong. Bingung juga saya menjawab ini, bagaimana saya menjawab? Saya kasih jawab. Nah, lihat matahari. Berapa matahari, nak? 1. Di sekolah ada matahari? Ada. Di rumah ada matahari. Lapangan sepak bola ada matahari. Itu berapa matahari? 1. Untuk dia bilang berarti Tuhan matahari. Untuk dia tidak bilang gitu. Itulah anak-anak ya. Makanya ibu harus cerdas. Makanya ibu harus cerdas. Bayangkan kalau anak ibu tanya nanti, kenapa tahun lahirnya disebut tahun gajah? Kalau ibu tidak tahu jelaskan, langsung dia bilang karena bukan tahun kambing. Bingung kan anak kita. Itulah pentingnya ibu belajar. Kenapa? Karena ibu adalah guru madrasah pertama buat anaknya. Saya kalau ibu saya, bu, waduh, saya itu resep saya satu aja, muliakan orang tua. Tidak ada urusan sesama orang lain. Ibu saya perlakukan seperti ratu, alhamdulillah Allah perlakukan saya seperti raja. Saya kalau ibu saya tidak ada tawar-tawar. Tidak boleh lagi orang tua mikirkan sembako. Tidak boleh lagi orang tua, kalau kau ini adik-adik nih, yang lagi merantau dan mau merintis, kalaupun kamu belum punya kerja di sini, jangan kasih berita jelek orang tua. Tidak apa-apa kita bohong, yang penting dia bahagia. Oh, kerja saya baik di sini, Mak. Alhamdulillah, tapi mohon maaf belum bisa ngirim. Kenapa? Biaya hidup tinggi. Jangan ngeluh. Pasti dia sengsara orang tua kita. Saya bilang sama adik-adik mahasiswa saya, kalau kamu belum bisa belikan mobil orang tuamu, persembahkan nilai terbaik untuk orang tuamu. Kamu pulang, Mak, ini IP saya, tidak ada yang kalah dalam kelas. Pasti dia sudah bahagia. Dan ketika saya terima gaji pertama, ibu, ini ada video saya baru saya edarkan. Saya bawa ke masjid Maulid. Itu ada gelangnya yang dia pakai sampai sekarang. Gaji saya pertama sebagai PNS dosen, saya belikan emas, saya kumpul, belikan emas, saya kasih. Waktu saya kasih, bapak saya masih keberatan. Tidak usah, nak, kamu yang sekolah, kau nikmati itu, saya masih bisa kasih makan mamamu. Saya kasih, saya bilang enggak, Pak, saya ikhlas. Kasih. Itulah hebatnya orang tua. Kasih pun dia masih menolak. Tapi ada orang tua membeda-bedakan anak. Itulah ujianmu. Itulah ujianmu.
Hai, kenapa orang tua saya yang kaya, dia suka saya ini yang tidak ada jelas. Ya motivasi, kau harus kerja. Ada orang tua begitu, ada. Dan ibu bapak bohong kalau tidak membeda-bedakan anak. Pasti anak ada yang anak emas, ada yang tidak. Pasti. Tidak mungkin, sama semua. Tidak mungkin. Pasti ada yang sayang. Dan itu pelajaran dari Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu anaknya yang paling disayang itu kan di Yusuf. Makanya saudaranya yang 9 itu cemburu. Dia celupin masuk ke sumur. Itu juga pelajaran buat ibu-ibu. Saudara pun kadang dengki. Jadi kalau ada rahasia rumah tangga, jangan cerita sama saudaramu. Saudara, masa dia gosipin? Itu Nabi Yusuf saudaranya. Itu paman saya, saudara bapak saya, Abu Lahab. Saudaranya Nabi. Itu sepupuku, Abu Sofyan, sepupu Nabi. Jadi udah secerita, apalagi di-share, jadi status. Tak kusangka kau begitu. Ya Bu, jelas? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sudah masuk waktu Isya. Oh, satu lagi. Ya, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya begini Pak, di Amerika ini yang saya rasakan bahwa terutama menyangkut riba tadi yang halal tadi Pak. Halal anak-anak. Di Amerika ini kontradiktif Pak. Jadi bank syariah kata kalam tidak ada, tapi semua itu hidupnya dari interest Pak. Apa itu? Artinya semuanya dari riba, harus minjem uang dengan bank, ada interestnya, mobil, nah, tidak semua orang itu mampu. Tapi nggak ada pilihan. Menurut Pak Ustaz gimana? Jadi sampai sekarang Pak, semua ulama tidak ada yang membantah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Semua ulama bersepakat riba haram. Riba haram. Yang berbeda adalah apakah bunga bank itu riba? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu haram. Tapi ulama-ulama fikih kontemporer, dia katakan dia sesuatu yang boleh. Tapi dianjurkan kalau mampu hindari. Tapi kalau tidak mampu hindari, Allah maklumi. Mana ada hidup sekarang tidak ada transaksi dengan bank. Apalagi kita hidup di sini. Iya kan? Ada orang bilang, tidak usah ambil bunganya. Kalau tidak diambil bunganya, nanti dipakai orang misionaris. Selama niatnya ibu bukan mengembangbiakkan uang, selama niat bapak bukan melawan perintah agama, menurut pendapat Quraisy Shihab, silakan. Yang salah kalau memang bapak nabung mengejar bunga. Itu sudah pasti haram. Tapi saya, mana bisa hidup saya lepas dari transaksi perbankan. Sekarang bahkan orang tidak lihat duit. Cik, lunas. Sini bahaya rupanya. Jadi kalau jatuh ATM, orang bisa tempel langsung terbayar. Di Indonesia kan masih pakai PIN. Sini tidak, lunas. Bahayanya. Dan ibu-ibu hati-hati. Ada modus suami sekarang yang baru. Kalau dia mau jalan jauh, dia simpan dompetnya. Ibu yang tidak tahu teknologi, dia bilang, enggak jauh-jauh itu, enggak ada bawa duit. Dia lupa ada kiris. Tahu kiris, Bu? Yang pakai barcode. Itu kan bayar pakai handphone, bukan pakai ATM. Nah, jadi ibu pikir suami enggak jauh-jauh, oh ada duitnya itu di handphonenya. Hati, Bu. Nah, jangan kasih tahu ibu-ibu yang enggak datang pengajian. Ya Pak ya. Pak, pandangan saya menggunakan dunia perbankan. Tapi saya tidak pernah ngutang. Utang itu satu, habis? Utang itu membuat kita jadi pembohong. Gimana? Waduh, enggak ada deh, belum punya. Padahal sudah ada tuh. Dua, utang itu membuat kita putus silaturahmi. Waktu dia pinjam, dipinjami apa dia cakap? Wah, engkau adalah malaikat penyelamatku. Begitu ditagi, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Ya, akhirnya kita jengkel. Mulailah putus persaudaraan. Yang ketiga, utang itu membuat kita pendek langkah. Ketika kita mau datang pengajian, tiba-tiba, ada uang, enggak usah saya ke sana, nanti saya ditagih. Ya, maka sebaiknya hindari utang. Yang membuat kita utang bukan karena tidak ada uang, tapi selera tinggi.
gaji ibu 10.000, ya, gaya hidup 9.000, insya Allah tidak ngutang. Yang jadi masalah gajinya 10.000, gaya hidupnya 15.000, pasti ngutang, kredit. Kredit akhirnya itu yang membuat beban hidup. Ya, jelas Pak ya? Ini pendapat saya, boleh diterima, boleh juga berbeda. Ini yang disebut dalam Islam fikih Islam. Doktor saya fikih S3 saya, fikih hukum Islam. Ini yang disebut dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Lebih jelasnya ada buku saya Pak, judulnya itu Islam yang diperdebatkan. Nah, ini masuk di dalam masalah ini. Ada, itu kajiannya waktu saya ambil S3. Ya, makasih. Boleh berbeda pendapat, boleh. Boleh Bapak menolak pendapat saya, boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak menghina saya. Dosa. Ya, kalau tidak setuju silakan, tidak apa-apa. Orang sholat aja beda-beda, boleh. Coba, ya Bu, teh. Coba kalau orang takbir, coba lihat. Namanya, saya ajari namanya perbedaan pendapat. Pertama, hadisnya, saya melihat Nabi takbir, mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu. Maka takbirlah sejajar dengan bahu. Yang pertama, gini. Kenapa? Dia lihatnya sejajar begini. Ini sejajar namanya. Yang kedua ada yang begini. Allahu Akbar. Kenapa sejajarnya dari atas? Kenapa terjadi perbedaan? Karena tidak ada foto, tidak ada video. Yang ditafsirkan adalah sejajar. Sejajar inilah yang berbeda pemahaman ulama. Ada begini, ada begini. Bahkan ada yang lebih rendah lagi. Ada, silakan. Tidak usah urus orang. Ya, menempatkan tangan juga setelah takbiratul ihram itu kan berbeda pendapat. Allahu Akbar. Pertama di atas dada. Ada kan Ibu lihat? Yang kedua Allahu Akbar. Antara dada dengan pusat. Yang ketiga Allahu Akbar pas di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Yang kelima Allahu Akbar lurus. Ini umumnya Syiah di Iran. Ini ada kan Ibu kalau pergi tanah suci lihat kan? Nah, kalau mau begini silakan. Tidak usah kau sikut orang. Nah, batal pasti itu. Kalau semua boleh, mana yang batal Ustaz? Kalau kau pakai semua, pasti salah. Allahu Akbar. Pasti salah itu. Ini ibu-ibu supaya ini pendidikan, ya. Ini penting. Kenapa terjadi perbedaan mazhab ulama? Karena yang kita terima hukum Islam itu dalam hadis itu dalam bentuk tulisan. Bukan tutorial. Kalau tutorial enak, pasti seragam seluruh dunia. Kenapa? Ada gambarnya, ada audionya, ada visualnya. Makanya orang menggunakan handphone itu satu seragam. Kenapa? Ada tutorialnya. Iya kan? Coba saya kasih contoh. Kalau Nabi mengatakan misal, saya tidak makan. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Puasa. Apa lagi? Lapar. Apa lagi? Tidak punya uang. Apa lagi? Nah, alergi. Apa lagi? Diet. Apa lagi? Sakit. Apa lagi? Itu baru satu kata loh. Saya tidak makan. Sudah berapa pemahaman Ibu? Itulah ulama. Begitu sudut pandang dia lihat. Ya Bu, saya kasih lagi contoh. Ibu, kalau anak-anak kita yang sekarang itu kasih gambar apple yang sudah digigit, apa ini nak? Dia tahu apa? iPhone. Tapi kasih neneknya, apa ini? Apa ya? Nah, itu kenapa? Informasinya kurang. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, jangan risau. Amalkan saja yang Bapak yakini tanpa mencela pendapat orang lain. Coba lihat Imam Syafi'i kan berkata ketika dia berbicara soal pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad berbicara soal Imam Syafi'i. Dia bilang apa? Ini pendapat saya boleh jadi salah dan orang lain yang benar. Itu kan enak. Ini sekarang orang terutama yang baru belajar agama. Aduh. Kayak diajak panitia hari kiamat. Oh dia pemilik kebenaran. Ada yang begitu, ada. Ya, ada ya. Saya syukurnya itulah sebabnya sehingga saya kesimpulan agamamu adalah siapa gurumu.
Ya, agamamu adalah siapa gurumu. Kalau kau berguru kepada satu orang, itu ajalah. Tapi semakin banyak kita baca buku, wawasan kita semakin luas. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Ada lagi? Ya, silakan. Dibacakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mohon doanya untuk teman kita sekarang lagi krisis di ICU, namanya Ila Masuku. Mohon doanya. Ila Masuku ini biasanya orang Bugis atau orang bau-bau. NTT. Oke? Ya. Ya, kita mengirimkan saja suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah itu Allah sembuhkan penyakitnya. Allah angkat segala penyakitnya secara sempurna. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW summa khususon ila masuku al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitianya besok masih ada? Masih, ya kita lihat siapa yang bertahan, siapa yang menyerah, apakah penceramahnya atau jemaahnya. Kita sambung lagi besok, 2 hari lagi. Jazakumullah khairan. Besok kita mulai 4.30 ya. Besok kita mulai 4.30 dan hari Minggu kita mulai